Om Swastiastu, Om Awinamastu, Nama Sidam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkapan Wianjana. Apa yang dimaksud dengan rangkapan Wianjana? Itu adalah gabungan dua aksara yang memunculkan aksara baru. Dalam konsep ini, dia dipakai atau digunakan di dalam kata atau kruna. Baiklah, sebelum kita memulai masuk ke dalam rangkapan Wianjana, ada satu hal yang perlu kita ingat kembali, yaitu mengingat tentang konsep gantungan dan gempelan, di mana fungsi dari konsep gantungan dan gempelan adalah mematikan vokal A. Ingat, 18 aksara Wianjana tersebut semua memiliki vokal A, hana, cara, ka, sampai dengannya. Maka dari itu, apabila kita ingin menghilangkan A yang melekat dalam aksara Wianjana, maka salah satu caranya adalah dengan gantungan atau gempelan. Langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, panda. Panda ini terdiri dari aksara pa, en, dan da. Pa kita langsung buat, ya tulis di sini pa, aksara pa dibaca pa. Nah, yang berikutnya adalah aksara n. Dalam aksara Wianjana dia tidak ada aksara n, yang ada adalah aksara na. Maka dari itu yang kita perlukan adalah n-nya saja, sedangkan aksara ini dibaca na. Bagaimana caranya? Nah, kita balik dalam konsep gantungan dan gempelan bahwa aksara apabila ingin menghilangkan a-nya, maka dia harus digantung atau digempelan. Bagaimana kita tahu dia digantung atau digempel? Kita lihat aksara di belakangnya. Di belakang aksara na, dia adalah aksara da. Maka dari itu da ini dia adalah termasuk gantungan. Maka kita tulis gantungannya. Ini adalah gantungan da. Jadi karena di bawahnya sudah ada gantungan, maka otomatis aksara na ini a-nya sudah hilang. Jadi ini dibaca pa, ini dibaca n, bukan na lagi, dan gantungan ini dibaca utuh da, maka dibaca panda. Begitu juga dengan contoh berikutnya, dampa. Dampa tersebut terdiri dari aksara da, n, dan pa. Kita langsung saja. Yang pertama aksara da. Berikutnya adalah aksara M. Dalam aksara Wianjana tidak ada aksara M, yang ada adalah aksara ma. Maka dari itu ma ini kita akan hilangkan a-nya. Bagaimana cara menghilangkan a-nya? Yaitu dengan cara menggantung atau menggempel. Nah, bagaimana kita tahu gantungan dan gempelan? Kita lihat aksara di belakang M ini. Oh, dia aksara pa. Maka dari itu aksara pa ini dia termasuk gempelan, maka kita harus menggempel dengan aksara pa. Apabila setelah digempel, maka dia akan a, vokal a dalam aksara ma setelah digempel dengan pa, maka vokal a ini akan hilang. Nah, makanya ini dibaca da, ini dibaca m saja, bukan ma lagi, karena sudah merupakan gempelan, terdapat gempelan. Pa ya dibaca dengan pa, makanya dibaca dam pa. Baiklah, kita langsung masuk sekarang ke dalam rangkapan Wianjana. Dalam konsep rangkapan Wianjana, ingat, dalam konsep rangkapan Wianjana dia hanya berlaku di dalam sebuah kata atau kruna. Jadi hal dasar yang perlu anak-anak perhatikan sebelum masuk ke rangkapan Wianjana ini adalah konsep gantungan dan gempelan tadi. Jadi mohon mantapkan dulu konsep gantungan gempelan, baru kita masuk ke dalam konsep rangkapan Wianjana. Baiklah, langsung saja kita dengan konsep rangkapan Wianjana yang pertama. Yang pertama itu na dan ca. Jadi apabila dalam sebuah kata ada aksara na digantung dengan ca, maka aksara na ini dia akan berubah menjadi aksaranya. Kalau gantungan ca-nya tetap dia gantungan ca. Ini adalah konsep yang pertama. Langsung saja dengan contoh panca. Panca seharusnya kalau dalam menulis biasa dia terdiri dari aksara pa, n, dan ca. Maka dari itu yang pertama yang harus kita buat adalah aksara pa. Dibaca pa. Setelah itu kita lanjutkan ke aksara n.
N, yang kita butuhkan N, maka kita harus menghilangkan A-nya, maka harus digantung atau digempel. Kita lihat aksara di belakangnya adalah ca, maka ca ini dia memiliki gantungan, maka kita gantung dengan gantungan ca. Nah, ini dibaca panca. Nah, ini yang Pak Wiro maksudkan. Apabila dalam sebuah kata dia terdapat gantungan aksara N digantung dengan ca, N ini dia harus berubah menjadi nya. Maka kalau anak-anak tulis sedemikian rupa seperti ini, maka ini masih konsepnya salah. Jadi yang benar adalah kita tambahkan, kita langsung ubah N ini menjadi nya sesuai dengan konsep ini. Maka yang benar adalah pa, N ini diubah menjadi nya, ca tetap dia gantungan ca. Dibacanya tetap dia pa, ini tetap baca N, yang ini tetap baca ca. Jadi bacaannya panca. Jadi inilah yang namanya konsep rangkepan wianjana yang pertama, yaitu adalah N. Apabila ada N bertemu dengan ca, N dia berubah menjadi nya. Jadi konsepnya akan seperti ini. Untuk konsep yang kedua, Pak Wiro punya na digantung dengan ja. Sama seperti konsep yang pertama, apabila ada dalam satu kata na digantung dengan ja, maka na dia berubah menjadi nya. Ja dia tetap ja. Ini konsep yang kedua. Apabila dalam satu kata N digantung dengan ja, N dia berubah menjadi nya. Kurang lebih sama seperti konsep ca tadi. Contoh panja, pa, N, dan ja. Seharusnya kalau kita lihat dari konsep yang biasa, yang pertama kita buat pa, yang kedua adalah na. Untuk menghilangkan A di dalam aksara na ini, maka harus digantung atau digempel. Kita lihat aksara di belakangnya adalah ja, maka dia adalah gantungan. Kita masukkan gantungan ja, baca ja, panja. Nah, tetapi kembali kita lihat dalam satu kata, apabila ada na digantung dengan ja, na dia harus berubah menjadi nya. Maka konsep ini masih salah. Maka yang benar adalah pa, setelah itu N berubah menjadi nya sesuai konsep ini, ja tetap. Nah, ini baru yang benar. Panja. Ini tetap dibaca N, panja. Begitu juga konsep terakhir. Nomor 3 itu konsepnya adalah da-nya. Apabila dalam satu kata ada aksara da digantungannya, maka da dia berubah menjadi ja. Nya tetap. Ini konsep yang ketiga. Langsung saja ke dalam contoh at-nya. At-nya itu terdiri dari aksara A, N, nya. A kita tulis biasa. Da. Da berarti kita buat bukan da. Berarti kita tulis dulu aksara da. Ini A, ini dibaca da. Berarti kita harus menghilangkan A-nya ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Harus digantung atau digempel. Kita lihat aksara di belakang da. Nya. Dia memiliki gantungan apa gempelan? Oh, nya dia memiliki gantungan. Maka kita gantung dengan gantungannya. Nah, seharusnya konsepnya seperti ini. At-nya. Nah, kembali ke dalam konsep. Apabila dalam satu kata ada da ketemu dengannya, maka da dia harus berubah menjadi ja. Maka konsep ini, da ini harus berubah menjadi nya. Maka konsep yang benar adalah, tulisan yang benar adalah a, da berubah menjadi nya sesuai konsep ini, nya tetap di bawah. Ini dibaca at-nya. Baiklah anak-anak, kurang lebih konsep dari rangkapan wianjana seperti itu. Matur suksema. Nah, untuk penjelasan rangkapan wianjana Rembo, Subo ngerti? Subolah bosku. Nggih,
Dumugi alit-alit sami presida ngerti indik pasang aksara Bali indik rangkepan wianjana. Mangkin di tiang joblak jagi mau pamit dumun. Tiang Rembo pamit. Matur suksema. Om Santi 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 Om.